Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di program kita Selah, di mana saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan, disegarkan, dan diteguhkan oleh firman-Nya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk waktu ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa, biar firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh Tuhan dalam hati kami, boleh menjadi benih yang akan bertumbuh dan bahkan berbuah Tuhan, menjadi dampak bukan hanya di dalam kehidupan kami, tapi juga dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami, di mana kami boleh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana.
Saudara, kerajaan sorga adalah milik Tuhan yang merupakan sesuatu yang kita anak-anaknya nantikan, namun juga sedang terjadi saat ini atau sekarang ini. Dan sebagai bagian dari kerajaan Allah, gereja Tuhan, umatnya, kita mempunyai misi untuk memberitakan Injil, yaitu kabar dari kerajaan ini. Dan di waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, saudara, Tuhan Yesus menceritakan beberapa perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Di Matius 13 kita melihat bahwa Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan, tentang lalang di antara gandum. Ya, sebelumnya tentang seorang penabur. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dan kita akan sama-sama mempelajari beberapa hal tentang Injil yang kita beritakan. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu perumpamaan ini yang terdapat di Matius 13 ayat 31 sampai 36. Mari kita baca. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara, kalau kita melihat ya tentang perumpamaan ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan kerajaan sorga itu tentang biji sesawi. Nah, saudara, biji sesawi di sini tentunya bukanlah sawi yang sering kita lihat ya, atau mungkin kita konsumsi, bukan sayuran sawi seperti itu ya, saudara. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan mustard seperti itu. Jadi itu adalah sebuah tanaman yang dapat bertumbuh besar gitu ya. Jadi pohon seperti itu. Jadi bukan sekedar sayuran yang kecil seperti itu, tapi dari biji yang kecil ya, ada gambarnya, saudara bisa lihat, dan itu akan tumbuh menjadi tanaman yang besar, saudara. Dan dikatakan bahwa kerajaan Allah itu ya seperti mulainya itu seperti biji sesawi itu. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini, saudara? Ya, kerajaan Allah di dunia ini tentunya dimulai ketika Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Ya, dapat kita lihat di sini bahwa Yesus bisa dikatakan seperti biji sesawi tersebut. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Ya, dia lahir di kota yang kecil, yaitu di kota Bethlehem. Di Perjanjian Lama di Kitab Mika dikatakan bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Seperti itu. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus, bahwa dia berasal dari kota yang bahwa dia lahir dari kota yang kecil. Dan waktu Tuhan Yesus beranjak tumbuh dewasa, ya, dia dikenal sebagai anak tukang kayu, berasal dari kota Nazaret. Dan orang-orang ragu bahwa dia adalah Mesias. Orang bahkan sampai saat ini bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, mereka masih sulit menerima atau mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kita dapat melihat dari perumpamaan ini bahwa biji sesawi yang kecil itu akan tumbuh besar dan bahkan menjadi pohon yang berdampak atau sehingga menjadi tempat di mana burung-burung pun bisa membuat sarang di tempat di pohon tersebut. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus waktu dia ada di dunia ini, dia hidup, dia melayani manusia, dia melayani orang-orang, dan bahkan sampai ketika dia mati di kayu salib,
saudara, pengorbanannya itu menjadi keselamatan bagi kita semua, bagi siapa saja yang mempercayai Dia. Keselamatannya diberikan secara cuma-cuma untuk siapapun yang mau menerimanya. Dan kita dapat melihat di sini ya saudara, bahwa seringkali saat ini kalau kita renungkan kembali ya, apa sih dampaknya ya firman Tuhan seperti itu yang kita sampaikan kepada orang lain, yang kita bagikan ya melalui perumpamaan ini. Apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita terapkan? Saudara, firman Tuhan itu seringkali kelihatannya ya tidak begitu berarti, sepertinya insignifikan ya, tidak kelihatan hasilnya dibandingkan dengan filsafat dunia ataupun teori-teori, tips-tips atau kata-kata bijak ya yang ada di dalam dunia ini ya. Seringkali mungkin firman Tuhan itu tidak populer, saudara. Kalau kita lihat di tren-tren saat ini di sosial media bahkan ya, hal-hal yang berbau negatif ya, yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan kebenaran, justru itu yang paling sering diminati oleh orang-orang seperti itu. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, memberikan suatu ide dan itu ada firman Tuhan, kebanyakan orang tidak mau langsung menerima itu ya. Mereka merasa itu offended. Mereka ingin supaya firman Tuhan itu harus disampaikan dengan cara yang benar-benar supaya tidak kelihatan. Ya, tidak ada yang salah dengan hal itu karena kita perlu juga berhikmat waktu kita menyampaikan firman, tetapi ada praktek-praktek yang menjadi terlalu ekstrim di mana mereka sampai benar-benar mengeluarkan firman Tuhan dari pesan mereka semata-mata karena merasa ingin supaya di-follow, supaya lebih populer, lebih disukai ya. Dan kalau kita lihat bahkan yang tadi saya katakan, ada konten-konten yang tidak mendidik sama sekali, konten-konten negatif, konten-konten yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, justru itu yang paling populer, justru hoax ya, itu justru yang paling dicari oleh orang, yang paling mudah untuk dimengerti. Dan saudara, itulah tantangan kita ya. Firman Tuhan itu dibandingkan itu semua mungkin tidak populer, tidak terlalu sangat diinginkan seperti itu. Tapi apa yang kita bisa lihat, bahwa ternyata firman itu tetap akan bertumbuh dan bahkan akan menjadi dampak dalam kehidupan kita. Ini seharusnya menjadi sebuah penghiburan buat kita, menjadi sebuah peneguhan buat kita untuk kita tetap bertumbuh di dalam firman, untuk kita tetap berada di dalam firman Tuhan, saudara. Karena kita percaya bahwa sekalipun kita belum melihat hasilnya, sekalipun kita belum melihat dampaknya, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu pasti akan terjadi, pasti akan mempunyai pengaruh. Lambat laun pasti akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya percaya bahwa itu semua adalah juga kehendak Tuhan untuk kita tidak hanya terpaku atau melihat atau puas terhadap sesuatu yang nampaknya besar di depan, besar di awal ya. Kadang Tuhan itu memulai dari awal yang sederhana, awal yang kecil, awal yang biasa-biasa saja, nampaknya biasa-biasa saja. Biji sesawi ini mungkin hanya terlihat kecil, saudara. Kalau kita hanya melihat biji ini, mungkin kita berpikir tanaman apa sih yang bisa dihasilkan oleh biji yang kecil seperti ini ya. Kita mungkin berpikir bahwa sesuatu yang besar seharusnya dihasilkan oleh biji yang besar, biji yang luar biasa. Tapi Tuhan memakai perumpamaan ini, memakai gambaran ini, biji sesawi yang dimulai dari biji yang kecil. Dan kita melihat bahwa seringkali Tuhan memakai seperti itu, mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan yang sederhana yang kita percaya, waktu kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada siapapun, kita percaya sekalipun itu firman Tuhan yang kecil, yang biasa saja, tapi itu dapat berdampak kepada orang tersebut. Saya ingat bagaimana suatu waktu di mana saya merasa ada firman yang waktu itu saya dapatkan, saya baca, dan itu mungkin firman yang saya sendiri sudah sering baca dan saya sering dengar, tapi saya merasa saya perlu membagikan itu kepada salah satu teman saya, dan ternyata teman saya itu merasa sangat diberkati oleh firman itu. Saudara,
seringkali kita melihat firman Tuhan itu adalah sebuah kata-kata yang biasa. Tapi kita perlu ingat kembali bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Yesus sendiri, dan firman itu memiliki dampak yang luar biasa karena firman itu hidup, saudara. Dan yang selanjutnya yang kita bisa lihat di perumpamaan ini, kita baca di ayat 33. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kami seutuhnya. Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa kerajaan Allah itu seperti ragi yang bekerja di dalam adonan. Kita tidak bisa melihat ragi itu bekerja, saudara-saudara ya. Biasanya ragi itu dimasukkan ke dalam adonan, kemudian ditinggal ya, ditutup. Lalu beberapa saat kemudian kita akan kembali melihat bahwa adonan itu telah berkembang ya, ada perubahan. Dan seringkali saudara, karya Tuhan itu bukan langsung serta-merta kita bisa lihat secara kasat mata terjadi di depan mata kita ya. Ada terjadi seperti itu, tapi ada juga terjadi bekerja dari dalam diri kita, dalam hati kita, tidak terlihat, saudara. Dan itu mengubahkan kita dari dalam ya. Kekristenan bukan tentang set of rules, tentang peraturan-peraturan, behavior yang berubah dari luar ya, dari penampilan luar, tetapi seharusnya adalah perubahan dari dalam, transformasi dari hati kita, dari hidup kita, dari dalam kita. Dan itu seringkali tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang langsung dapat melihatnya, saudara. Dan itu juga yang kita lihat mungkin pada saat kita membagikan firman kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada keluarga. Mungkin ada penolakan, ada respon yang, aduh aku malas baca firman, aduh aku malas untuk ke gereja mungkin ya. Pada saat kita mengatakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, mungkin mereka terlihat tidak merespon dengan yang kita inginkan. Tapi saya percaya saudara-saudara bahwa setiap kita menabur firman di dalam kehidupan mereka, itu tidak akan pernah sia-sia. Kita percaya bahwa firman itu bekerja dari dalam diri mereka, bekerja sekalipun kita tidak melihat. Jadi mari kita jangan berputus asa, mari kita tetap mempercayai, kita tetap berpengharapan bahwa setiap benih firman yang kita sampaikan, benih firman yang kita bagikan kepada orang, ketika itu meninggikan Allah, ketika itu berbicara tentang kerajaan Allah, tentang Kristus, tentang pengorbanannya, tentang apa yang Yesus lakukan, kita percaya bahwa semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Kita melihat bahwa karya Allah, karya Tuhan kita Yesus Kristus seharusnya dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk kembali mempercayai Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa janji Tuhan itu sepertinya tidak digenapi sampai saat ini. Kita mulai merasa bahwa sepertinya tidak berkuasa, sepertinya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa firman itu berkuasa, saudara-saudara. Firman itu sekalipun kelihatannya belum terjadi, tapi satu saat pasti akan terjadi. Firman itu bekerja sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak paham. Saudara, kalau saya sempat men-search ya, saya sempat mencari bagaimana ragi itu membuat roti berkembang ya. Saya tidak menjelaskan di sini karena saya juga bingung sebenarnya ya, karena ada istilah-istilah kimia ya. Mungkin buat kita tidak semua dari kita bisa gampang memahami itu bagaimana ragi itu ya bekerja. Tetapi kita tahu bahwa ragi itu membuat roti berkembang. Nah seperti itu juga kadang kita tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita tahu dan kita percaya, dan itu juga tercatat di dalam firman bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dia sedang bekerja sekalipun kita tidak paham. Jalannya itu melebihi jalan kita. Kita tidak dapat memahami, tapi kita tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingat ada satu keluarga Kristen di mana pasangan ini memiliki 3 orang anak, dan mereka adalah keluarga yang sebenarnya mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan, mereka melayani Tuhan. Namun ada satu anak mereka
yang bukan yang memilih untuk tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Allah yang satu-satunya dalam kehidupan mereka yang hidup ya. Jadi dapat dikatakan bahwa anak sulung mereka ini terhilang seperti itu, tidak mempercayai ya Yesus sebagai Allah dan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupannya. Dan sudah banyak hal yang mereka lakukan untuk mereka dapat membagikan Injil kepada anak mereka yang sulung ini. Adik-adiknya juga berusaha, orang tuanya juga ya, pasangan ini juga berusaha. Dan anak sulung ini tuh tinggal jauh dari orang tuanya, dan itu bukan hal yang mudah saudara ya, karena ada jarak sehingga sulit untuk bisa langsung berbicara seperti itu. Tapi orang tua dari anak ini selalu setia mendoakan, membagikan firman, mungkin lewat teks ataupun juga pada saat ditelepon, di video call, mereka berusaha untuk menyampaikan dan mereka berusaha untuk terus mengasihi anak sulung ini. Dan suatu kali saya mendengar bahwa ayah dari anak sulung ini berkata seperti ini. Karena beliau juga sudah berumur ya, dan sampai saat ini anak yang sulung ini belum ada tanda-tanda terbuka dengan Injil. Dan ayah ini mengatakan bahwa saya percaya suatu saat anak saya ini pasti akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam arti dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan akan kembali kepada Tuhan. Sekalipun beliau mengatakan, sekalipun saya tidak melihatnya, sekalipun saya tidak menyaksikan anak sulung saya ini kembali kepada Tuhan, tapi saya percaya bahwa dia akan kembali. Saudara, saya sangat diberkati dengan iman dari ayah dari anak ini. Sekalipun beliau telah melakukan yang terbaik, beliau belum melihat bahwa anak sulungnya kembali kepada Tuhan, tapi beliau tetap mempercayai bahwa suatu saat, sekalipun beliau sudah akan meninggalkan dunia ini dan tidak melihat momen itu tiba bahwa anaknya yang sulung ini akan kembali kepada Tuhan Yesus, tapi beliau dengan yakin dan percaya bahwa pasti akan terjadi, dan itu tidak melemahkan iman beliau untuk tetap mempercayai Tuhan kita. Saya berdoa biar firman Tuhan ini, biar apa yang menjadi perenungan kita di Selah hari ini dapat memberikan kita semangat yang baru, pengharapan yang baru untuk kita tetap mendoakan, untuk kita tetap memberitakan Injil, untuk kita tetap membagikan tentang kerajaan Allah ini kepada orang-orang, bahwa ada pengharapan untuk mereka dan bahwa keselamatan itu telah Tuhan berikan untuk mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menyadari kembali, karena kami boleh diingatkan kembali bahwa firman-Mu Tuhan itu berkuasa. Firman-Mu itu Tuhan bekerja Tuhan, sekalipun kami tidak melihat, sekalipun kami tidak belum melihat dampaknya Tuhan, bahkan sekalipun kami melihat sepertinya insignifikan, sepertinya tidak begitu berdampak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan, firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan, dan firman itu berkuasa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap dari kami Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan, kami mendoakan keluarga kami mendoakan teman-teman kami mendoakan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, dan kami telah melakukan bagian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sedang bekerja, firman-Mu itu Tuhan akan digenapi Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengajari kami untuk tetap setia, untuk tetap sabar Tuhan, dan bahkan menyerahkan hasilnya kepada Engkau. Biarlah kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan bagian kami dan tetap mempercayai Engkau Bapa kami Tuhan yang baik, yang akan menggenapi firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan bahkan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.